Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga pada hari ini bisa menghantarkan saya untuk menyampaikan materi terkait dialektika, akal, dan alam semesta. Sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 21110011037 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dialektika, akal, dan alam semesta. Dialektika, akal, dan alam semesta. Dalam keyakinan Islam, sejarah ilmu pengetahuan sesungguhnya melampaui sejarah umat manusia di muka bumi. Sebelum Adam diturunkan ke bumi, Adam telah diajarkan oleh Allah seperangkat ilmu pengetahuan yang menjadi kelebihannya dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa Allah telah menanamkan semacam perangkat dalam diri manusia, yaitu berupa pikiran atau akal untuk menerima, mengolah, mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan bekal yang kompatibel dengan alam semesta untuk digunakan manusia dalam memimpin peradaban di muka bumi. Interaksi bersama alam semesta akan mengaktifasi perangkat akal manusia untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Informasi tentang pra-penciptaan manusia tidak dapat dijelaskan oleh sains. Namun, informasi dalam hal ini bisa dilihat dari kitab suci Al-Quran yang memberikan informasi yang cukup signifikan. Refleksi sejarah awal manusia di muka bumi bisa digambarkan atau dikisahkan dalam Qabil dan Habil. Salah satu generasi awal manusia di muka bumi adalah Qabil dan Habil. Keduanya merupakan putra dari Nabi Adam. Untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka melakukan domestika tanaman dan hewan. Qabil yang mengembangkan domestika tanaman, dan Habil yang mengembangkan domestika hewan. Keduanya terlibat dalam konflik kompetisi berkurban, yang ternyata kurban yang diterima oleh Allah adalah kurban Habil. Hal ini kemudian menimbulkan rasa dengki di dalam diri Qabil, sehingga terjadilah pembunuhan kepada Habil. Hal ini kemudian menjadi sejarah pembunuhan pertama dalam umat manusia. Sebagai generasi manusia pertama, Qabil tentu tidak punya pengetahuan untuk mengurus jenazah Habil. Dengan itu, Allah kemudian mengirimkan dua gagak untuk mencontohkan Qabil dalam mengurus jenazah saudaranya. Dari kisah Qabil dan Habil tentu dapat disimpulkan, yaitu dengan adanya hal itu, akal manusia dapat diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam. Manusia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan pikiran yang dianugerahkan oleh Allah. Selanjutnya yaitu transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Jika Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah, maka seharusnya agama yang diyakini umat manusia merupakan agama monoteisme. Akan tetapi, mengapa generasi umat manusia berikutnya menjadi politeistik? Jawabannya yaitu hal ini dikarenakan adanya persebaran manusia dan pergantian generasi umat manusia, sehingga aktualisasi Tuhan dengan sebutan yang berbeda-beda itu
akhirnya dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Diferensiasi politeistik menjadi semakin liar ketika suku-suku di dunia mulai membangun kultus individu terhadap leluhur mereka. Sebagai contoh, Namrud yang berambisi mempertahankan kekuasaannya dengan mencitrakan diri sebagai penjelmaan Tuhan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Fir'aun. Sementara, manusia yang tidak terserap dalam kekuasaan politik, mereka mengembangkan sendiri konsep hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Slide selanjutnya yaitu mengenai kritisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim mendapati kaumnya terjebak dalam politeisme yang akut. Mereka membuat patung dan menyembahnya. Maka kritisme itu lahir dan mendorong Ibrahim untuk menghancurkan berhala. Dan juga mendorong Ibrahim untuk mencari kebenaran sejati mengenai Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Ibrahim mencoba membaca alam, mencari petunjuk untuk mencari Tuhan yang sebenarnya. Dari kisah Ibrahim, didapatkan penjelasan bahwa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan alam semesta seharusnya bisa menemukan kebesaran Allah dari ciptaannya. Nah, dari materi dialektika akal dan alam semesta, maka dapat disimpulkan bahwa akal manusia dapat diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam. Manusia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan pikiran yang dianugerahkan oleh Allah. Perkembangan pikiran manusia itu membuktikan betapa dahsyatnya akal dan pikiran manusia ketika berinteraksi dengan alam. Selesai sudah materi yang bisa saya sampaikan mengenai dialektika akal dan alam semesta. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak materi yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.